Baik, saya akan langsung mulai saja. Untuk hari ini, di seri pertama kelas literasi informasi kesehatan dari Perpustakaan FKUI, bersama saya, Putri Pratiwi. Saya adalah seorang pustakawan dari Perpustakaan Fakultas Kedokteran, dan hari ini saya akan memberikan paparan mengenai PubMed. PubMed ini adalah sebuah database bibliografi yang dikeluarkan oleh National Library of Medicine, berafiliasi dengan NIH, dan ini sangat membantu pada saat kita mau mencari artikel-artikel ataupun sumber-sumber informasi. Dan ini terdapat hampir 100% ya, mungkin di luar dari jurnal-jurnal yang tidak Latin aksaranya. Nah, ini kita bisa cari sebagai alat bantu untuk mendapatkan artikel-artikel yang up to date. Izin Bapak Ibu Dokter sekalian, saya akan share screen. Baik Bapak Ibu, jadi untuk database kita hari ini adalah PubMed. Alamatnya bisa terlihat di sini, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Ini merupakan sebuah alat bantu dari National Library of Medicine. Di sini tampilannya sangat sederhana, dan di sini kita akan mencoba fitur-fitur yang ada di PubMed. Dan untuk yang pertama kali, saya sarankan untuk dapat membuat akun terlebih dahulu. Untuk membuat akun sangat sederhana. Kita bisa klik menu login yang ada di sini, yang ada di pojok kanan atas ya. Nanti di sini ada beberapa opsi. Sebetulnya ada opsi untuk menggunakan account Google atau account Orchid. Bisa juga menggunakan account Microsoft apabila dari institusi punya afiliasi dengan Microsoft. Dan di sini saya akan coba login menggunakan akun Orchid saya. Oke, apabila telah berhasil login, maka di pojok kanan atas akan ada tertera nama account yang digunakan untuk login. Nah, kita bisa langsung melakukan pencarian. Di sini ada dua macam pencarian yang bisa kita lakukan, yaitu pencarian sederhana dengan tampilan kolom pencarian yang sama seperti Google ya. Dan yang kedua adalah kolom pencarian yang advance. Kalau untuk kolom pencarian advance, kita harus klik dulu menu di bagian bawah ini ada advance. Nanti dia akan mengarahkan ke pencarian Advanced Search Builder. Nah, Advanced Search Builder ini sangat bermanfaat pada saat Bapak Ibu Dokter sekalian ingin mencari sebuah artikel yang sudah sangat spesifik topiknya, atau sedang melakukan pencarian systematic review. Nah, di sini saya akan jelaskan pencarian sederhana terlebih dahulu ya. Saya akan kembali ke menu sebelumnya. Yang perlu diperhatikan di sini untuk pengetikan kata kunci atau topik itu sudah ada suggestion text-nya dari PubMed. Jadi ketika saya mengetikkan beberapa kata, dia akan muncul suggestion. Di sini saya mengetik kata microtia.
Nah, di sebelah kiri akan ada menu filter untuk mempersempit hasil pencarian. Karena di sini ada 1880 hasil, saya ingin mempersempit dari hasil tahunnya, saya coba ke mungkin 20 tahun terakhir ya, jadi 2004. Oke, nanti jangan langsung refresh, hasilnya akan berkurang jadi 1472. Kemudian saya ingin mencari, mendapatkan yang full text. Nah, kalau full text ini berarti mungkin ada beberapa yang tidak tersedia secara free ya. Kalau free, dia akan ada keterangannya di sini, free PMC article. Kemudian di sini ada jenis artikel yang biasanya saya bisa pilih. Mungkin saya mau cari books and documents. Nah, di sini ada 7 hasil untuk books and documents. Kemudian saya bisa tambahkan di sini ada additional filters yang mungkin tidak ada di sini. Saya coba additional filters. Ada article type, species, article language, sex, age, and others. Di sini saya akan pilih article language dan saya akan pilih yang English saja. Show. Jangan lupa untuk di-tick yang menu English-nya. Dan ada 7 hasil di sini. Apabila ada keterangan free books and documents, berarti memang dia tersedia secara free dan bisa langsung Anda klik dan baca. Tapi apabila dia tidak tersedia free, harus dilihat lagi apakah dari institusi ada berlangganan database tersebut. Jadi di sini saya coba untick yang books and documents-nya, kemudian saya pilih yang systematic review atau review. Oke, di sini ada 114 hasil. Di sini untuk artikel yang paling atas ada International Consensus Recommendation on Microtia, Oral Atresia, and Functional Ear Reconstruction. Jadi ini adalah konsensus internasional yang merekomendasikan penanganan rekonstruksi untuk telinga bagi pasien microtia oral atresia. Saya coba lihat di sini artikelnya. Kita klik judulnya, kemudian akan muncul abstrak dan keterangan pengarang-pengarang yang ada di sini. Dan ini juga bisa kita klik informasi tentang pengarangnya. Kemudian ada PMC ID-nya dan ada Digital Object Identifier yang berarti menyatakan bahwa artikel ini tersedia secara digital. Kemudian kita bisa baca abstraknya dan ada beberapa gambar juga yang tersedia di sini. Apabila ingin membaca full text-nya, di pojok kanan sebelah sini ada link ke publisher-nya secara langsung. Jadi ini yang bagian atas ini Journal International Advanced Otolaryngology, atau kita bisa cek ke database di PMC-nya. Saya akan klik ke Open Access Journal Publisher-nya, dan dia akan buka tab baru untuk mengarahkan kita ke jurnalnya langsung. Kemudian di bagian sebelah kanan ada full text PDF. Ya, ini sudah bisa dibaca secara langsung. Saya akan kembali ke hasil pencarian. Dan apabila Anda klik yang free full text PMC, dia akan mengarahkan ke tab database dari NLM itu sendiri. Yang tampilannya seperti ini. Kemudian untuk klik full text PDF-nya ada di sebelah kanan other formats. Dan di sini apabila Anda mau melakukan citasi, tersedia menu sites yang Anda bisa ganti formatnya ke berbagai macam format, tapi untuk di kedokteran biasanya kita menggunakan Vancouver style atau di sini disebutnya NLM.
Dan Anda juga bisa download untuk keperluan pemakaian Bibliographic Manager. Misalkan yang menggunakan EndNote atau Zotero atau Mendeley, ini bisa digunakan. Tapi kalau hanya ingin copy saja, bisa diklik di sini. Kemudian apabila Anda ingin menyimpan artikel ini, Anda bisa tambahkan ke collections. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam folder akun kita. Kita lihat edit your collection. Nah, di sini nanti sudah ada file-file dari artikel jurnal yang sudah kita simpan. Baik, saya akan kembali ke hasil pencarian. Apa yang terjadi apabila ternyata tidak ada keterangan seperti ini, free PMC article, seperti yang nomor 4 ini, microtier reconstruction, tidak ada keterangan tentang apakah dia free article, berarti ini dia subscription, dan kita harus cek apakah institusi berlangganan. Nah, saat ini kalau untuk di Universitas Indonesia, kami tidak berlangganan untuk penyedia Wolters Kluwer. Sehingga kalau kita mengakses jurnal dari Wi-Fi kampus, dia secara otomatis tidak akan bisa masuk. Jadi di sini hanya ada abstraknya saja. Dan di bagian bawah ada keterangan untuk subscription. Jadi perlu diperhatikan bahwa PubMed ini bukan penyedia artikel jurnal gratis, tapi dia adalah database bibliografi yang menjadi indeks untuk artikel jurnal dan publikasi yang banyak diterbitkan di seluruh dunia. Oke, saya akan buka publikasi yang lain. Ini ada microtier reconstruction juga dari Facial Plastic Surgery Clinical North America tahun 2006. Di sini full text linknya mengarah ke Elsevier. Saat ini Universitas Indonesia memang berlangganan produk Elsevier seperti Science Direct dan Clinical Key. Dan di sini kita diarahkan ke Science Direct. Tapi keterangan yang ada di atas ini kita harus purchase PDF. Kita coba copy untuk judulnya, kemudian kita buka di Clinical Key. Karena dia satu publisher, terkadang beberapa package itu ada yang tidak dilanggan oleh UI di dalam Science Direct, karena Science Direct lebih banyak ke ilmu sains ya, dan ini untuk judul ini dia lebih ke klinis. Oke, saya pilih yang full text. Jadi ini microtier reconstruction dari Facial Plastic Surgery Clinics of North America tahun 2006. Oke, saya coba lihat di sini.
Oke, sebentar. Sorry, ini kan saya ganti. Terus. Oh, ternyata di sini saya bahkan mendapatkan artikel yang terbaru tentang microtier reconstruction di tahun 2016. Kalau yang tadi adalah tahun 2006, ya ini yang terbarunya microtier reconstruction di tahun 2016. Tapi kalau kita mau mencari artikel yang tadi, kita bisa klik ke judulnya. Kita browse tahunnya. Oh, ternyata tidak ada di sini karena memang dia yang terakhir itu 2007. Tapi kita mendapatkan artikel yang terbarunya di tahun 2016. Jadi itu adalah salah satu contoh apabila tidak ketemu di Science Direct, kemudian kita copy judulnya dan kita akan cari di Wiki. Memang ini ada beberapa step ya, kalau ada beberapa judul yang tidak free di PubMed-nya, kita harus cari ke publisher-nya langsung yang di-subscribe oleh institusi kita. Baik, saya akan kembali ke hasil pencarian. Ya, yang tadi adalah pencarian dengan pencarian sederhana, di mana saya hanya mencari dengan satu kata kunci. Sekarang saya akan menggunakan pencarian advance. Di pencarian advance, jangan lupa kita clear all dulu filter yang sudah kita terapkan di pencarian sederhana tadi. Dan kita juga bisa lihat di kolom bawah ada history dan pencarian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan di sini saya akan mencari untuk microtia pada anak-anak. All fields ini di query box-nya bisa kita ganti apakah kita mau mencari author-nya atau kita mau mencari judul bukunya atau kita mau mencari di judul dan abstrak atau kita mau cari di abstraknya saja. Di sini saya mau mencari menggunakan title. Kita masukkan microtia, saya klik add, kemudian saya juga mau menggunakan mesh term dari microtia dan saya tambahkan dengan for. Ini untuk memperluas pencarian kita. Kemudian kita klik search. Dan keluar hasilnya ada 1150. Dan apabila saya mau mencari rekonstruksi atau plastic surgery, saya klik sini. Saya tambahkan dengan all, kemudian saya tambahkan all dan kemudian kita search. Ini ada, memang ini sangat general ya rekonstruksinya. Kemudian saya akan kombinasikan term yang tadi, yang pertama tentang microtia. Saya add query, kemudian saya add query yang surgery dengan add. Ini untuk mendapatkan hasil pencarian yang spesifik. Jadi 624 hasil yang kita temukan di sini itu akan membahas mengenai rekonstruksi microtia. Ini adalah kombinasi sederhana untuk dua kata kunci atau topik. Apabila
dokter menggunakan systematic review, itu akan menggunakan Pico yang nantinya ada banyak sekali kombinasi kata kunci yang bisa digunakan, dan ini akan sangat membantu untuk melakukan pencariannya. Dan hasil pencarian ini bisa kita simpan, kita create alert. Nama pencariannya saya akan ganti jadi Necrotia. Kemudian apabila ada pembaharuan atau update dari artikel-artikel yang terbaru, saya bisa klik yes apabila saya ingin mendapatkan update yang dikirimkan ke email. Sehingga apabila hasil ini pada hari ini ada 624 hasil, kemudian nanti minggu depan ada satu artikel lagi yang terbit, saya akan dapatkan notifikasi ke email bahwa ada pembaharuan, ada jumlah, ada artikel lain yang bertambah, sehingga itu bisa jadi pertimbangan saya untuk membaca atau mendownload artikel tersebut. Kalau sudah, kita bisa atur frekuensinya untuk update-nya apakah weekly, daily, monthly. Kemudian juga bisa diatur untuk harinya, reportnya juga kita bisa atur, dan items yang dikirim itu bisa kita atur sendiri, mau 1 item atau 10 item, kemudian kita klik seperti itu. Kita bisa lihat di save search settings kita di sini, ada berapa hasilnya. Dan apabila kita mau melihat semua yang sudah kita simpan, kita klik count, kemudian ke dashboard. Nah, ini adalah save search yang barusan saya simpan dengan judul Necrotia. Di sini ada what's new-nya kosong, karena memang saya baru mencari hari ini. Untuk last search-nya di sini hari ini ya. Kemudian apabila saya mau buka lagi hasil pencarian yang tadi atau pencarian-pencarian yang sebelumnya, misalkannya contohnya seperti ini, ada di sini ada pencarian saya yang final transplantation. Dan di sini tidak ada pembaharuan dengan 50 hasil. Saya bisa lihat di sini hasilnya semua yang ada di sini. Kemudian saya bisa klik nanti untuk formulasi yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk penyimpanan hasil ini, kita juga bisa langsung download dalam bentuk Excel atau CSV. Nanti Anda bisa convert untuk penggunaan bibliografik. Seperti ini, untuk penggunaan bibliografi juga kita bisa langsung kita pilih all results, kemudian kita bisa pilih misalkan ini untuk CSV, berarti nanti kita bisa convert ke dalam bentuk Excel, atau ini kita bisa pilih dokternya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi mengcopy satu persatu ke dalam laporan Excel.
Jadi Bapak Ibu, PubMed ini dapat diakses secara gratis. Untuk pembuatan account juga bisa secara gratis, tidak berbayar. Account ini adalah sebuah alat bantu untuk memudahkan penyimpanan dan histori pencarian kita. Dan untuk account ini, dia bisa menggunakan account yang terafiliasi ke Orchid atau ke Gmail, atau juga bisa buat account PubMed itu sendiri. Tapi karena saya sudah punya account Orchid, jadi saya langsung masukkan account Orchid saya. Jadi PubMed ini free ya, gratis. Apabila ingin mencari artikel yang gratisnya saja, berarti tinggal klik sebelah kiri ini ada filter free full text. Nanti semua yang ada di sini itu sudah bisa diakses secara free PDF. Ya, ada keterangan di sini free PMC article, free PMC article. Ini sangat bermanfaat buat dokter, buat mahasiswa kedokteran gigi, ataupun farmasi, atau mahasiswa biomedik juga bisa. Dan ini koleksinya banyak sekali ya, karena memang dia mendeposit hampir seluruh terbitan yang ada di dunia. Tapi untuk jaga-jaga, ada beberapa yang kita perlu filter untuk bahasa. Jadi biasanya saya akan nyalakan filter untuk bahasa Inggris. Baik, semoga menjawab ya. Iya Pak, ini memang digunakan tidak hanya untuk tenaga kesehatan, tapi juga untuk laboran, biasanya mahasiswa biomedik. Jadi dia ini mengindeks seluruh terbitan artikel dan buku di bidang medicine dan juga bioteknologi. Kalau tidak hafal alamat websitenya, kita langsung cari aja di Google dengan kata kunci PubMed. Nah, pilih yang ini paling pas, pubmed.lcbi.nlm.nih.gov. Dan saya juga sarankan untuk mencari kata kunci yang baku di MESH. MESH ini adalah Medical Subject Heading. Jadi misalkannya saya ragu apakah microtia itu merupakan sebuah istilah yang baku, saya tinggal cari ini microtia. Ini nanti akan ada keterangan untuk subject headingnya, dia adalah congenital microtia. Saya akan pakai mesh browser langsung. Mesh browser. Jadi untuk mahasiswa kedokteran ataupun mungkin mahasiswa keperawatan, kebidanan yang masih belum familiar dengan istilah-istilah medis, bisa menggunakan mesh browser ini sebagai patokan tajuk subjek istilah-istilah
di bidang kedokteran dan kesehatan. Oke, untuk keterangannya di sini ada malformation of external portion of ear auricle. Kemudian entry term yang bisa digunakan selain microtia ada juga di sini anotia. Misalkan saya mau cari term yang lain, misalkannya malaria. Nah, di sini ada scope-nya, deskripsi tentang malaria itu sendiri. Kemudian entry term-nya bisa menggunakan kata infectious plasmodium atau marsh fever atau paludism atau plasmodium infections atau remittent fever. Jadi ini istilah-istilah yang akan mungkin muncul selain kata malaria. Dan untuk tajuk subjek ini dia diperbaharui setiap tahun, jadi pasti akan ada update-nya di tahun yang terbaru. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saya sudahi paparan hari ini. Bulan depan kita akan bertemu lagi dengan paparan kelas literasi informasi dengan database yang menarik lain. Hai Sobat Medi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notification bell. Follow juga media sosial Perpustakaan FKUI untuk informasi menarik terkait dunia kedokteran dan kesehatan. Thank you for watching.